Mahilig tikungan, di ko tonton yung project tikungan. Biar semua ceria, subscribe di sekarang juga. Di sebuah kota yang fanatisme sepak bolanya begitu kuat, berdiri sebuah stadion megah yang pernah menjadi saksi bisu tragedi mengerikan dalam sejarah olahraga di negeri itu. Beberapa tahun silam, sebuah pertandingan besar berakhir dalam kerusuhan brutal. Ribuan supporter terlibat dalam bentrokan dan puluhan orang tewas terinjak-injak serta sesak napas akibat kepanikan massal. Sejak saat itu, stadion tersebut dikenal dengan julukan Stadion Angker. Namun, bukan hanya kenangan buruk yang tertinggal di sana. Banyak saksi mata yang bersumpah melihat sosok-sosok bayangan duduk di tribun kosong saat stadion tidak digunakan. Beberapa penjaga malam bahkan mengaku mendengar suara sorakan dan nyanyian supporter, padahal stadion telah lama kosong. Tetapi yang paling menyeramkan adalah arwah-arwah yang sering merasuki supporter saat pertandingan berlangsung. Pada suatu malam yang ditunggu-tunggu para penggemar sepak bola, laga final yang mempertemukan dua tim kuat di negeri itu. Pertandingan besar itu kembali digelar di Stadion Angker tersebut. Ribuan supporter memenuhi tribun, membawa harapan besar bagi tim kesayangan mereka. Di antara mereka, seorang pria bernama Doni berdiri dengan semangat tinggi. Ia adalah supporter garis keras yang tak pernah absen mendukung timnya. Namun, malam itu berbeda. Sejak memasuki stadion, tubuhnya terasa berat dan dadanya sesak. Pertandingan itu dimulai dengan intensitas dan ketegangan yang tinggi. Namun, semakin lama permainan berjalan, semakin aneh perasaan Doni. Matanya terasa panas dan pikirannya seperti tak terkendali. Ketika lawan mencetak gol pertama, ia mendengar bisikan di telinganya, suara penuh kemarahan yang memintanya untuk bertindak. Tanpa sadar, ia mulai berteriak lebih keras dari biasanya, mengumpat dengan suara yang bahkan terdengar bukan seperti miliknya sendiri. Beberapa teman Doni memperhatikan perubahan sikapnya. Ia yang biasanya hanya berteriak dan bernyanyi, kini tampak seperti kesyatanan. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan tangannya mengepal erat. Lalu ia berteriak kencang, "Kita menang, tak boleh kalah." Suaranya berat dan serak, seakan bukan berasal dari dirinya sendiri. Di menit-menit akhir, tim yang didukung Doni akhirnya kalah. Saat peluit akhir berbunyi, ia merasakan sesuatu mengambil alih dirinya sepenuhnya. Ia melompat ke pagar pembatas tribun, matanya menatap kosong ke arah lapangan, lalu berteriak dengan suara menggelegar, "Kalian pengkhianat!" Tiba-tiba, puluhan supporter lain ikut berteriak dengan ekspresi yang sama. Wajah mereka berubah dingin, mata mereka kosong, dan tubuh mereka bergerak dengan gerakan tak wajar. Dalam sekejap, di dalam stadion berubah menjadi kekacauan. Mereka mulai menghancurkan kursi, melempar benda-benda ke lapangan, dan menyerang siapapun yang mencoba menghentikan mereka. Para petugas keamanan berusaha menenangkan situasi, tetapi suasana semakin mencekam. Satu persatu supporter mulai bertindak seperti kerasukan, mengekspresikan kekecewaan yang tidak pernah ada, dan meneriakkan nama-nama yang sudah lama meninggal dalam tragedi masa lalu. Sementara di luar stadion, seorang pria tua bernama Pak Surya menonton kekacauan dari kejauhan. Ia adalah seorang mantan penjaga stadion yang telah lama mengetahui bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Ia mengerti bahwa tragedi dahulu tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga meninggalkan dendam yang tak terbayarkan. Dengan langkah berat, ia berjalan ke arah stadion. Ia menyadari bahwa arwah-arwah supporter yang tewas di tragedi dulu masih terjebak di sana, masih ingin menonton pertandingan, masih ingin tim mereka menang.
Namun, saat tim mereka kalah, justru kemarahan mereka bangkit, merasuki para supporter yang masih hidup. Hingga akhirnya, di malam itu tragedi kembali terjadi. Seorang supporter tewas akibat kekacauan di tribun. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan ekspresi wajah yang dipenuhi ketakutan, seakan ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Peristiwa yang memilukan bagi para pencinta sepak bola itu menjadi topik utama pemberitaan di media penyiaran seperti televisi, radio, koran, dan berita online hingga trending di media sosial negeri itu. Sejumlah pihak ikut bersuara, menyoroti tragedi yang tidak hanya sekali itu terjadi. Sebagian pihak ada yang mengkritisi perihal kesiapan panitia penyelenggara yang dianggap kurang matang. Namun, ada juga yang mengkritisi tentang penanganan tim keamanan yang dianggap terjadi kelalaian. Berita tragedi itu terus bergulir mengisi ruang publik hampir 1 bulan lamanya. Bahkan, pejabat tinggi negeri itu harus turun tangan untuk meredam kemarahan publik yang saling tuduh-menuduh dan saling menyalahkan. Hingga akhirnya dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya dan siapa yang paling bertanggung jawab atas tragedi itu. Setelah seminggu tim investigasi bekerja, ketua timnya, Pak Darso, mendapati hal yang mengejutkan dan hampir tak percaya. Sebab, dari penuturan sejumlah supporter yang menjadi saksi mata menyebutkan, jika kerusuhan itu terjadi karena dipicu oleh supporter yang kerasukan, mereka masuk dan mengamuk di tengah lapangan, sehingga diikuti oleh supporter lain yang juga ikut turun ke lapangan memanaskan suasana. Setelah kejadian tersebut, pemerintah negeri itu memutuskan untuk merenovasi stadion tersebut. Pekerjaan dimulai dengan merobohkan sebagian tribun yang rusak akibat kekacauan terakhir. Namun, sejak awal proyek, para pekerja mengalami kejadian aneh. Seorang pekerja bernama Rudy tiba-tiba menjerit histeris di tengah pengerjaan. Tubuhnya kejang-kejang dan matanya melotot. "Jangan ganggu kami!" teriaknya dengan suara menggelegar yang bukan suaranya sendiri. Pekerja lain yang mencoba menolongnya malah ikut terjatuh dan pingsan tanpa sebab. Malam harinya, beberapa pekerja yang tinggal di lokasi proyek mengaku mendengar suara langkah kaki di tribun yang sudah kosong. Ada pula yang melihat bayangan berlari di lorong-lorong stadion. Salah satu mandor proyek, Pak Hasan, bahkan menemukan jejak tangan berdarah di dinding, meskipun tak ada seorang pun yang terluka di lokasi. Ketika proyek hampir selesai, kejadian paling mengerikan terjadi. Seorang pekerja ditemukan tewas di dalam ruangan kontrol stadion dengan wajah yang ketakutan. Tangannya mencakar lantai seakan mencoba melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Setelah kejadian itu, beberapa pekerja mengundurkan diri karena ketakutan. Beberapa minggu setelah kematian pekerja itu, seorang paranormal terkenal bernama Kichoyo dipanggil untuk menyelidiki fenomena aneh di Stadion Angker. Bersama timnya, ia melakukan ritual pengusiran arwah di tengah lapangan, berusaha mengakhiri kutukan stadion tersebut. Namun, saat ritual dilakukan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Salah satu anggota tim Kichoyo tiba-tiba kerasukan, matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Suara itu bergema di seluruh stadion. "Kami tak akan pergi." Kichoyo terkejut. Ia segera mengeluarkan mantra-mantra pengusiran, tetapi kekuatan yang ada di stadion itu terlalu besar. Satu persatu lampu stadion mulai padam, suara sorakan supporter gaib kembali terdengar, dan tribun mulai bergetar, seperti ada ribuan orang yang tak kasat mata sedang berdiri di sana. Kichoyo akhirnya menyadari satu hal. Kejadian mengerikan ini bukan sekadar arwah penasaran.
tetapi dendam yang sudah mendarah daging, sampai darah baru tertumpah di atas lapangan. Stadion itu tetap berdiri megah, tetapi kini sudah jarang digunakan karena pertimbangan keselamatan. Sebab siapapun yang masuk ke sana tahu satu hal pasti, jika tim yang didukung arwah itu kalah, teror akan kembali menyelimuti stadion.